Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhlukat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Duyufur Rahman, duyufur Rasul, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang saya muliakan. Yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah salah satu masjid yang pertama dibangun Rasulullah di Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Nanti Rasulullah masuk di Madinah, baru berubah namanya menjadi Madinatul Rasul. Masjid Quba, tanahnya itu adalah pemberian dari salah seorang anak yatim piatu, namanya Suhail. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dijemput oleh masyarakat Yasrib atau Madinah di celah bukit namanya Saniyatul Wada. Mereka masyarakat Yasrib pada berkata, "Ya Rasul, di rumahku mampir." Kata Rasul, "Kalau saya mampir di rumahmu pasti iri yang lain. Maka biarlah talinya unta ini aku lepas. Di mana unta ini berhenti, di situ aku mampir." Ternyata unta itu berhenti di tengah tanah lapang, bukan rumah. Larilah salah seorang anak kecil yang bernama Suhail langsung memeluk dan berkata, "Ya Rasul, satu-satunya peninggalan orang tuaku adalah tanah ini. Tidak ada lagi hartaku yang lain. Tapi demi kegembiraanku, tanah ini aku hadiahkan kepada Rasulullah." Berkata Sayyidina Abu Bakar, "Jangan nak, lebih bagus engkau jual." "Berapa kau mau jualkan?" "Saya bawa beberapa kepingan emas dari Mekah." Kata Suhail, "Apa yang telah aku hadiahkan kepada Rasulullah mustahil aku ambil kembali." Maka Sayyidina Abu Bakar mengambil emasnya lalu memberikan juga hadiah kepada Suhail, bahwa ini emas beberapa keping saya juga hadiahkan kepadamu. Jadi seakan-akan tanah itu dibeli, cuma kalimatnya yang beda. Itulah yang dibangun masjid, yang diungkapkan dalam hadis, "Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjidal Quba fa shalla fihi ka ajri umrah." Siapa yang berwudu di rumahnya, berwudu di hotelnya, lalu meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya, mengunjungi Masjid Quba yang kita akan kunjungi ini, fa shalla fihi, lalu salat di dalamnya, ka ajri umrah, maka pahalanya seperti umrah. Pertanyaan yang muncul adalah, salat apa yang dilakukan? Jawabnya satu, begitu masuk salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, berarti sudah mendapatkan pahala umroh 1. Yang kedua, karena waktu duha, lakukanlah salat sunat duha minimal 4 rakaat, 2 kali salam, berarti sudah 3 kali salam semua, berarti sudah 3 kali umroh. Setelah itu lakukanlah salat sunat tahajud, lalu berdoa di akhir sujudnya, dalam hatinya, bukan lidahnya. Karena kalau lidah berdoa di akhir sujud harus pakai bahasa Arab. Kapan bahasa Indonesia, batal sholatnya. Maka harus hatinya. Umpama, "Ya Allah, kuhajatkan kepadamu, rezekikan juga anak-anakku mengunjungi tempat ini." Itu namanya hajat. Apa saja hajatnya. Setelah itu berarti sudah tahiyatul masjid 2 rakaat, duha 4 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, berarti mendapatkan 4 kali umroh. Kalau ada wudhunya tadi. Sehingga dari kemarin saya sampaikan di pengajian, jangan lupa berwudhu meninggalkan hotel supaya mendapatkan pahala umroh. Bagaimana kalau ada wudhu meninggalkan hotel lalu batal? Tidak apa-apa, yang penting ada wudhunya meninggalkan hotel. Nanti sebentar diulangi lagi berwudu, baru masuk di Masjid Quba. Duyufur Rahman, duyufullah. Di Masjid Quba itu ketika dibangun, lalu ngumpullah Rasulullah bersama dengan sahabat bincang-bincang. Kata Rasul, "Kapan orang Yahudi kumpul?" Sahabat jawab, "Hari Sabtu." Kalau Kristen, hari Ahad. Kristen hari Ahad, Yahudi hari Sabtu. "Ya Rasul," kata Rasul, "kalau begitu kita mendahului kumpul."
Maka ngumpul Rasulullah sebelum Ahad dan Sabtu, berarti hari Jumat. Maka kumpul hari Jumat. Begitu ngumpul hari Jumat, turunlah ayat mewajibkan salat Jumat. Jadi itu salat Jumat wajibnya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Ketika salat pada waktu itu 40 tambah 1. Maka berkata Imam Syafi'i, tidak sah salat Jumat kalau dibawa jumlah itu. Sementara Rasulullah berkhutbah, karena ini Jumat pertama, rupanya ada yang terlambat datang, saudagar. Begitu terlambat datang, orang-orang yang mendengarkan khutbah pada meninggalkan masjid. Yang tinggal di dalam tinggal 13 orang. Sehingga berkata Imam Malik, boleh Jumatan 13 orang. Terjadilah dua pendapat, satu masalah. Dan kalau terjadi dua pendapat seperti itu, yang penting pada dasarnya maafi muskilah, no problem, tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau orang berpendapat tanpa didasari dengan dalil. Demikian, insya Allah sebentar saya lanjut. Ini adalah Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah di Madinah ini. Tanahnya adalah pemberian dari salah seorang anak yatim bernamanya Suhail. Dulu banyak kuburan di luar. Pernah diusulkan oleh sahabatnya, Rasul, perluas masjid. Kata Rasul, jangan, ada kuburan di luar. Kata sahabat, kuburan itu kan bukan Islam ya Rasul. Kata Rasul, bukan masalah Islam dan bukan Islamnya. Islam itu adalah agama akhlak, maka jangan digusur. Artinya, perkuburan kafir saja tidak digusur pada waktu itu. Beda kita di kampung, kuburan-kuburan digusur untuk dibuat bangunan. Demikian, insya Allah sebentar saya sampaikan lagi tentang sejarahnya di Jabal Uhud. Ketika mengalami perang, dan salah satu alasan sampai dibukukan Al-Quran karena terlalu banyak penghafal Quran yang gugur di Uhud. Seperti pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah, yang dicincang pedang sampai tidak diketahui lagi yang mana kepalanya, yang mana kakinya. Bahkan hatinya itu Sayyidina Hamzah dikunyah-kunyah oleh Hindung. Begitu setelah dikunyah-kunyah, Hindung luluh perasaannya, seakan-akan persendiannya patah-patah, dan nanti enak perasaannya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa suruh kunyah-kunyah hatinya penghafal Quran. Sehingga orang-orang Bugis, orang-orang Makassar sebagian, kadang kalau ada ulama besar, sengaja dia kasih air minum yang banyak, lalu sisanya itu dia minumkan anaknya. Itu namanya tabarrukan, mengambil pelajaran dari Sayyidina Hamzah yang tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.